Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Nanang Krisdianto, STMkom, selaku dosen pengampu mata kuliah e-commerce. Perkenalkan, nama saya Haidar Dinaria dengan NIM 444120143. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil dari analisis SWOT dan bisnis model Canvas dari produk Quaci Rebo. Nah, langsung saja. Nah, yang pertama saya akan memaparkan deskripsi dari produk Quaci Rebo. Nah, jadi Quaci Rebo ini adalah salah satu produk camilan berbahan dasar biji bunga matahari yang diproduksi oleh PT Gumindo Boga Manis yang telah lama dikenal masyarakat Indonesia. Dengan cita rasa yang khas dan teksturnya, Quaci Rebo menjadi pilihan favorit untuk dinikmati saat bersantai, berkumpul bersama keluarga, ataupun teman. Produk ini tersedia dalam berbagai varian rasa seperti original, asin, dan manis, yang cocok untuk berbagai preferensi konsumen. Selain itu, Quaci Rebo hadir dalam kemasan praktis, memudahkan konsumen untuk membawa ke mana saja. Dengan harga yang terjangkau dan distribusi luas di supermarket, minimarket, maupun platform e-commerce, Quaci Rebo berhasil mempertahankan popularitasnya sebagai camilan ringan yang digemari di berbagai kalangan usia. Nah, berikutnya adalah hasil dari analisis SWOT-nya. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Nah, jadi kekuatan dari produk Quaci Rebo ini yang pertama ada cita rasa yang khas dan berkualitas. Jadi Quaci Rebo ini dikenal memiliki rasa yang khas seperti rasa asin yang pas dan tekstur renyah, menjadikannya unggul dibandingkan produk sejenis. Kemudian brand awareness yang tinggi. Sebagai salah satu produk yang sudah lama beredar di pasaran, Quaci Rebo memiliki tingkat pengenalan merek yang baik, terutama di kalangan konsumen Indonesia. Kemudian harga yang terjangkau. Nah, produk ini dijual dengan harga kompetitif sehingga dapat menjangkau berbagai segmen pasar termasuk pelajar dan keluarga. Nah, kemudian distribusi yang luas. Jadi Quaci Rebo ini tersedia di berbagai tempat seperti minimarket, supermarket, warung tradisional, dan toko-toko online yang membuatnya mudah diakses oleh konsumen. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah weaknesses atau kelemahan. Jadi kelemahan dari produk Quaci Rebo ini yang pertama, keterbatasan inovasi produk. Nah, jadi Quaci Rebo ini cenderung mempertahankan variasi rasa tradisional tanpa banyak inovasi dalam varian rasa baru yang mengikuti tren pasar. Kemudian desain kemasan yang kurang menarik dibandingkan dengan beberapa pesaing yang memiliki desain kemasan modern dan eye-catching. Kemasan Quaci Rebo ini terlihat kurang inovatif. Kemudian ketergantungan pada pasar domestik. Saat ini Quaci Rebo lebih banyak berfokus pada pasar dalam negeri dan belum terlalu aktif dalam ekspansi pasar internasional. Dan kemudian kurangnya komunikasi digital. Nah, strategi pemasaran digital seperti media sosial atau influencer marketing belum dimanfaatkan secara optimal untuk menarik segmen konsumen muda. Nah, selanjutnya ada opportunities atau peluang. Nah, jadi peluang dari produk Quaci Rebo ini yaitu yang pertama tren makanan ringan sehat. Dengan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap makanan sehat, Quaci Rebo dapat dipromosikan sebagai camilan rendah kalori yang cocok untuk gaya hidup sehat. Kemudian kemitraan dengan platform digital. Nah, e-commerce dan layanan pengantaran makanan memberikan peluang besar untuk memperluas jangkauan penjualan. Kemudian ekspansi ke pasar internasional. Dengan meningkatnya standar kualitas dan strategi pemasaran, Quaci Rebo memiliki potensi untuk memasuki pasar global, terutama di negara-negara dengan basis diaspora Indonesia. Kemudian berikutnya pengembangan produk baru. Jadi inovasi dalam varian rasa seperti rasa yang unik atau rasa lokal khas Indonesia dapat menarik perhatian pasar yang lebih luas. Nah, yang terakhir ini ada threats atau ancaman. Nah, jadi ancaman pada produk Quaci Rebo ini yang pertama persaingan yang ketat. Nah, jadi banyaknya merek lokal dan produk impor serupa yang masuk ke pasar menjadi ancaman bagi pangsa pasar Quaci Rebo. Kemudian fluktuasi harga
bahan baku. Nah, jadi harga biji bunga matahari yang tidak stabil dapat mempengaruhi biaya produksi dan daya saing harga produk. Kemudian perubahan preferensi konsumen. Nah, konsumen, terutama anak-anak muda, semakin menyukai camilan dengan inovasi baru yang lebih unik, sehingga Kuah Cirebo harus terus beradaptasi agar tetap relevan. Nah, kemudian isu lingkungan terkait kemasan plastik. Nah, kemasan plastik yang digunakan dapat menjadi sorotan negatif karena tren konsumsi yang semakin peduli pada keberlanjutan lingkungan. Oke, berikutnya di sini ada bisnis model kanvas dari produk Kuah Cirebo. Saya akan mulai dari bagian customer segment terlebih dahulu. Jadi, Kuah Cirebo ini menargetkan berbagai segmen pelanggan yang luas. Pertama, konsumen umum, termasuk anak-anak, remaja, dan orang dewasa yang mengonsumsi camilan sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari. Kedua, keluarga yang membeli camilan untuk dinikmati bersama saat bersantai atau sebagai pendamping aktivitas ringan. Dan ketiga, penggemar makanan sehat, terutama mereka yang mencari alternatif camilan rendah kalori berbahan dasar biji bunga matahari. Nah, keempat, pelanggan e-commerce, yaitu mereka yang lebih suka membeli produk secara online untuk kemudahan dan efisiensi waktu. Kemudian ke bagian yang kedua, yaitu value propositions. Nah, jadi Kuah Cirebo menawarkan beberapa nilai utama kepada pelanggannya. Produk ini dikenal dengan camilan sehat berbahan dasar biji bunga matahari yang rendah kalori, namun tetap lezat dan kaya rasa. Dengan berbagai varian rasa seperti asin dan manis, Kuah Cirebo mampu memenuhi preferensi berbagai konsumen. Selain itu, kemasannya yang praktis memudahkan konsumen untuk membawa dan menikmatinya di mana saja. Semua ini ditawarkan dengan harga yang terjangkau, menjadikan pilihan yang ekonomis untuk semua kalangan. Nah, kemudian ke bagian channels. Jadi Kuah Cirebo ini menggunakan berbagai saluran distribusi untuk menjangkau konsumennya. Di pasar offline, produk ini tersedia di supermarket besar, minimarket, dan warung tradisional di seluruh Indonesia. Di pasar online, Kuah Cirebo memanfaatkan platform e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia, serta memasarkan produknya melalui media sosial dan website resminya. Selain itu, produk ini juga dipromosikan melalui event-event seperti pameran makanan atau bazar, yang memungkinkan konsumen untuk mencoba produk secara langsung. Kemudian, pada bagian customer relationships, jadi Kuah Cirebo berupaya membangun hubungan yang erat dengan pelanggannya melalui berbagai cara. Contohnya program loyalitas pelanggan, seperti pemberian diskon atau poin untuk pembelian berulang, membantu menjaga keterikatan pelanggan. Selain itu, interaksi langsung dilakukan melalui media sosial untuk menerima masukan dan feedback dari konsumen. Kemudian kampanye promosi yang aktif melalui media digital dan televisi juga membantu menciptakan hubungan yang lebih kuat. Kuah Cirebo juga melibatkan pelanggan melalui konten interaktif seperti tantangan, kuis, atau giveaway yang dapat meningkatkan engagement. Kemudian revenue streams. Nah, jadi aliran pendapatan utama Kuah Cirebo berasal dari penjualan produk melalui toko offline seperti minimarket dan supermarket, serta toko online di platform e-commerce. Selain itu, penjualan grosir melalui distributor memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan. Untuk meningkatkan pendapatan, Kuah Cirebo juga menawarkan produk dalam bentuk bundling atau paket hemat yang menarik bagi pelanggan. Kemudian key resources. Jadi sumber daya utama Kuah Cirebo meliputi bahan baku berupa biji bunga matahari berkualitas tinggi yang menjadi inti dari produk ini. Selain itu, fasilitas produksi yang memadai, termasuk mesin pengolahan dan pengemasan, memastikan produk dapat diproduksi secara efisien. Tim sumber daya manusia mulai dari produksi hingga pemasaran dan distribusi juga menjadi komponen penting dalam mendukung operasional bisnis. Brand Kuah Cirebo ini yang telah memiliki pengakuan luas juga merupakan aset berharga yang perlu terus dijaga dan dikembangkan.
Kemudian key activities. Kegiatan utama produk Kuaci Rebo ini meliputi proses produksi, yaitu pengolahan biji bunga matahari hingga pengemasan produk. Selain itu, distribusi menjadi aktivitas penting untuk memastikan produk dapat sampai ke konsumen melalui saluran offline maupun online. Aktivitas pemasaran juga menjadi fokus baik melalui iklan digital, kampanye media sosial, maupun promosi di event-event tertentu. Nah, Kuaci Rebo juga melakukan penelitian dan pengembangan untuk terus berinovasi baik dalam varian rasa maupun desain kemasan. Kemudian key partnerships. Nah, Kuaci Rebo menjalin kemitraan strategis dengan distributor lokal dan nasional untuk memastikan produk dapat didistribusikan secara luas. Di pasar online, kerja sama dengan platform e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Itu memungkinkan produk ini menjangkau lebih banyak konsumen. Kuaci Rebo juga bermitra dengan supplier bahan baku untuk memastikan kualitas dan ketersediaan biji bunga matahari. Di sisi pemasaran, kerjasama dengan media atau influencer membantu meningkatkan awareness dan daya tarik produk. Dan yang terakhir, cost structure, yaitu biaya utama. Jadi biaya utama Kuaci Rebo ini mencakup biaya produksi, seperti pembelian bahan baku, proses pengolahan, dan pengemasan. Selain itu, biaya distribusi termasuk logistik dan pengiriman menjadi komponen signifikan dalam struktur biaya. Biaya pemasaran baik untuk iklan, promosi, maupun pengelolaan media sosial juga merupakan bagian penting dari pengeluaran. Di samping itu, biaya operasional seperti sewa fasilitas, gaji karyawan, dan utilitas mendukung keberlangsungan bisnis secara keseluruhan. Oke, baik, sebelum saya akhiri, saya akan sedikit memaparkan kesimpulan dari analisis SWOT dan bisnis model kanvas yang sudah dipaparkan tadi. Jadi, analisis SWOT dan bisnis model kanvas produk Kuaci Rebo ini menunjukkan bahwa produk ini memiliki kekuatan utama berupa cita rasa khas, brand awareness tinggi, harga terjangkau, dan distribusi yang luas. Namun, kelemahan seperti kurangnya inovasi, varian rasa, dan desain kemasan yang kurang menarik perlu segera diatasi. Peluang besar terbuka melalui tren camilan sehat, perluasan pasar digital, dan pengembangan produk baru. Di sisi lain, ancaman seperti persaingan ketat, fluktuasi harga bahan baku, dan isu lingkungan terkait kemasan plastik perlu diantisipasi. Nah, melalui bisnis model kanvas, produk Kuaci Rebo ini dapat mengoptimalkan nilai tambah sebagai camilan sehat yang praktis dan lezat, memanfaatkan saluran distribusi offline dan online, serta membangun hubungan pelanggan melalui strategi pemasaran digital dan program loyalitas. Dengan fokus pada inovasi produk, penguatan branding, dan efisiensi biaya, Kuaci Rebo berpotensi untuk terus mempertahankan posisinya sebagai camilan favorit masyarakat. Mungkin sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.